Nur Rohmah Setiawati, mahasiswa PPG dalam jabatan Angkatan 4 tahun 2021 di Universitas Sultan Ageng Tirtayasa akan menyampaikan hasil PPL siklus 1 yang saya laksanakan di SDN 006 Kecamatan Samarinda Kota. Pada PPL siklus 1, saya mengajar di kelas 6, mengambil tema 4, globalisasi, subtema 2, menjelaskan materi tentang potensi diri dan reklame. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Apa kabar pagi ini? Baik, Bu. Sehat ya. Sudah sarapan semua sayang ya? Sudah, Bu. Oke, Ibu akan melihat kehadiran kalian dulu. Ahmad Atta hadir? Hadir, Bu. Adril? Hadir, Bu. Oke, Asraf? Hadir, Bu. Oke, jangan lupa anak-anakku nanti mengisi daftar hadir yang sudah Ibu kirimkan di Classroom agar memperoleh keberkahan. Untuk kegiatan belajar hari ini akan dimulai dengan berdoa. Untuk berdoa, hari ini akan dipimpin oleh Ananda Rojul. Kepada Rojul, Ibu silahkan dipimpin berdoa sayang. Oke, teman-teman, sebelum kita belajar, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Anak-anakku hari ini harus belajar dengan bersungguh-sungguh agar kelak anak-anak bisa sukses seperti apa yang dicita-citakan. Oke anak-anakku, agar lebih bersemangat untuk belajar pagi hari ini, kita menyanyi lagu Indonesia Raya. Terima kasih, hari ini anak-anakku telah bernyanyi dengan sangat semangat. Peraturan kelas virtual kita, hadir tepat waktu, kemudian kamera selalu dinyalakan mulai dari awal pembelajaran sampai dengan berakhirnya pembelajaran. Karena masih musim pandemi sayang ya, anak-anakku harus tetap menerapkan protokol kesehatan. Dengan cara apa itu? Dengan cara 5M. Iya. 5M itu apa saja? Bisa bantu Ibu Guru menjawab? Masih ingat ya, kemarin kita belajar tentang distribusi listrik ya, dari sumber listrik sampai dengan ke rumah-rumah warga. Bagaimana prosesnya? Dari PLTA ke saluran transmisi, kemudian ke saluran distribusi, kemudian ke rumah-rumah warga, Bu. Oke, hari ini kita pada tema 4, globalisasi, kemudian subtema 2, pembelajaran 2 ya, akan membahas tentang potensi diri. Nah, tujuannya apa? Kita membahas tentang potensi diri. Tujuannya adalah anak-anakku bisa yang pertama menemukan contoh potensi diri dalam keberagaman ekonomi dengan benar. Nah, anak-anakku, kemarin Ibu Guru sudah mengirimkan video di grup WA ya. Apakah sudah ditonton? Sudah. Video tentang potensi diri. Apakah anak-anak paham dengan apa yang dijelaskan di video itu? Nah, apakah yang dimaksud dengan potensi diri? Ada yang bisa membantu Ibu Guru menjawab? Oke.
Potensi diri adalah kemampuan atau kekuatan yang dimiliki seseorang seperti menyanyi, menggambar, menari, menulis, dan cerita. Potensi diri yang dimiliki oleh Evan apa sayang? Bermain bulu tangkis, Bu. Bermain bulu tangkis itu adalah potensi diri yang dimiliki oleh Evan. Jadi anak-anakku di dalam mengembangkan potensi diri, anak-anakku harus berlatih terus-menerus yang nantinya potensi diri itu akan berkembang, kemudian menjadikan kita sukses di kemudian hari. Tugasnya sekarang anak-anakku adalah membaca teks yang sudah Ibu kirimkan pada LKPD, pada classroom kemarin ya, dibaca potensi industri dalam negeri yang tembus benua Eropa. Nah, nanti didiskusikan dengan temannya, itu kemudian dipresentasikan dengan ini di depan teman-temannya di kelas Google Meet ya. Silahkan Ibu beri waktu untuk berdiskusi. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan tentang usaha Zulfian dan Catur. Apa saja halangan yang dirasakan oleh toko pada awal merintis usaha? Yang pertama adalah kekurangan dana dan kesulitan untuk memasarkan usahanya. Mengapa kita harus mengasah potensi diri yang kita miliki? Supaya siapa tahu di kemudian hari kita bisa mengembangkannya. Oke, hebat. Terima kasih untuk Joa Queen telah mempresentasikan hasil diskusinya dengan teman-teman sekelompoknya. Nomor 1, apa potensi diri yang dimiliki oleh para tokoh pada teks tersebut? Jawabannya adalah kerajinan atau bidang pahat. Nomor 2, apakah para tokoh langsung memperoleh kesuksesan dari awal merintis usaha? Jawabannya adalah tidak. Ia pernah kekurangan dana dan kesulitan untuk memasarkan usahanya. Apa usaha yang dilakukan para tokoh dalam merintis usaha hingga meraih sukses? Jawabannya adalah mereka memanfaatkan kayu sebagai bahan baku pembuatan kerajinan, tidak putus asa dan bekerja keras. Oke, hebat ya untuk kelompok 3 telah mempresentasikan hasil diskusinya dengan sangat jelas. Oke sayangku, nah tadi dari 4 kelompok itu sudah dijelaskan tentang apa potensi yang dimiliki tokoh ya, kemudian kenapa kita harus mengasah potensi tersebut di kemudian hari kita juga bisa sukses dengan potensi diri yang dimiliki oleh masing-masing diri kita. Kita akan masuk kepada materi yang kedua, nanti disimak baik-baik ya. Ada tujuan reklame, ada jenis-jenis, kemudian ada ciri reklame ya. Nah, reklame adalah media yang digunakan untuk menginformasikan, mengajak, menganjurkan, dan menawarkan produk. Itu. Nah, anak-anakku kalau di jalan, di sepanjang jalan di kota Samarinda, itu apakah sering melihat iklan ya? Sering melihat reklame? Sering ya, Bu. Apa saja? Coba Karisa sebutkan, apa saja iklan yang dilihat di sepanjang jalan itu, sayang? Apa saja iklan yang ditemui? Apa itu, Nak? HP kecantikan. Oh, HP. Kemudian produk kecantikan ya. Oke, jawab Iya, apa Bu. yang dilihat, sayang? Iklan rokok, iklan makanan, iklan HP, iklan anjuran mencuci tangan. Apakah kalau anak-anakku melihat iklan, begitu anak-anakku tertarik membeli atau mengikuti iklan tersebut? Tertarik, Bu. Ciri-ciri reklame itu ada 4. Coba ada yang bisa membantu Ibu Guru? 2. Bahasa baik dan menarik dengan ukuran huruf yang sesuai. Apa itu? Reklame komersial. Komersial digunakan oleh pedagang untuk menawarkan barang atau produknya. Non-komersial digunakan untuk mengajak masyarakat untuk melakukan suatu hal, misalkan hidup bersih, hemat energi, dan lain-lain. Kemudian baliho. Baliho itu seperti itu. Dia besar, ada tiangnya. Dia dipasang di luar ruangan. Kalau baliho itu di luar ruangan, bukan di dalam ruangan ya. Kemudian ada selebaran. Kalau selebaran itu kertas-kertas biasanya diberikan kalau anak-anak di mall, anak-anak jalan-jalan di pasar itu dibagi-bagikan
selebaran untuk masuk sekolah. Ada LKPD 2, itu anak-anak mengamati diskusi kelompok ya, ini diamati, itu masuk gambar apa saja. Ada yang sudah selesai sayang? Kelompok siapa? Boleh angkat tangan? Vino, kelompoknya Vino. Nadia sudah juga. Kelompoknya Evan sudah juga. Kelompoknya Mbak Iva sudah juga. Kita brosur, ciri-cirinya dibuat pada selembar dan berisi informasi secara rinci dan jelas. Brosur disebarkan dan diberikan kepada target secara langsung. 6. Baliho. Ciri-ciri baliho adalah memiliki ukuran besar tetapi menempelnya di konstruksi sementara atau semi permanen. Oke, terima kasih untuk kelompoknya Nadia telah mempresentasikan hasil diskusinya. Ibu ulangi dari materi potensi diri tadi, apakah sudah paham? Paham, Bu. Paham, Bu. Ibu ingin tanya ini, kesimpulan apa yang kita pelajari hari ini? Oke, Evan, apa kesimpulannya sayang? Kesimpulannya adalah potensi harus dipupuk dengan bekerja keras tanpa mengenal putus asa. Kemudian reklame ada 2 jenis, yang komersial dan non-komersial. Apakah anak-anak hari ini belajarnya dengan senang? Iya, Bu. Ya, Bu. Ya, Bu. Untuk tugas ya, evaluasi nanti akan Ibu kirimkan itu 10 soal pilihan ganda di classroom. Kemudian sayang untuk besok ya, besok kita akan belajar pada PB 3. Pembelajaran 3, kita besok akan mendesain poster ajakan untuk hemat listrik. Nah, nanti anak-anakku dibaca pada bukunya, apa saja yang perlu disiapkan, krayon, pensil warna, kertasnya ya, disiapkan agar besok saat kita pertemuan itu anak-anakku sudah siap. Oke, sayangku cukup jelas ya? Apa ada yang ingin ditanyakan? Oke, terima kasih kegiatan belajar hari ini dengan penuh semangat ya, dengan penuh tanggung jawab. Anak-anakku mengikuti dari awal hingga akhir. Jangan lupa tetap jaga kesehatan, semangat belajar walaupun dari rumah. Oke sayang ya, Ibu akhiri kegiatan hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.